Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan kami Sitokain. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama terkait gula darah dari A hingga Z. Glukosa adalah senyawa karbon dengan rumus kimia umum C6H12O6. Glukosa menjadi elemen penting dalam tubuh manusia karena merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Glukosa yang ada di dalam tubuh dialirkan melalui pembuluh darah menuju jaringan tubuh. Pada jaringan tubuh, glukosa dipecah melalui reaksi biokimia membentuk energi berupa ATP. ATP ini digunakan tubuh sebagai bahan bakar dalam proses dalam tubuh, seperti kontraksi otot, penghantaran sinyal saraf, sintesis DNA serta RNA, dan lain sebagainya. Kita lihat dari awal yuk, bagaimana tubuh kita ini memperoleh glukosa. Umumnya, tubuh manusia memperoleh glukosa dalam jumlah besarnya melalui diet karbohidrat sehari-hari sebagai produk akhir dari pengolahan karbohidrat. Sumber glukosa dari makanan dikonsumsi oleh manusia umumnya berbentuk polisakarida yang masih kompleks. Kemudian, melalui proses pencernaan, polisakarida tersebut diproses menjadi bentuk paling sederhananya, yaitu galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Dengan glukosa yang memiliki komposisi paling banyak di antara ketiganya, sekitar 80%. Kemudian, sebagian dari galaktosa dan fruktosa diubah oleh enzim yang ada pada liver menjadi glukosa dan sebagian yang lain tetap mengalir di pembuluh darah. Akhirnya, glukosa menjadi produk paling akhir pencernaan karbohidrat yang kemudian dialirkan di pembuluh darah menuju jaringan tubuh untuk membentuk energi ATP. Kadar glukosa darah manusia dipertahankan pada kisaran 80-120 mg per desiliter melalui berbagai macam mekanisme dengan mekanisme hormonal yang paling dominan. Terdapat dua hormon yang dikenal memiliki peran penting dalam regulasi kadar glukosa darah, yaitu insulin dan glukagon. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas yang memiliki peran dalam menurunkan kadar glukosa darah sebagai respon terhadap tingginya kadar glukosa darah di atas normal. Selain hormon insulin, terdapat hormon glukagon. Glukagon adalah hormon yang dihasilkan oleh sel alfa pankreas yang memiliki peran berbanding terbalik dengan peran hormon insulin. Glukagon berperan dalam menaikkan kadar glukosa darah sebagai respon terhadap rendahnya kadar glukosa darah. Selain dua hormon tersebut, pengaturan glukosa darah juga dipengaruhi oleh hormon-hormon lain seperti somatostatin, kortisol, epinefrin, tiroksin, growth hormone, dan ACTH yang detailnya akan dibahas pada kesempatan lain. Lalu, bagaimana jika pada kondisi tertentu tubuh gagal untuk mempertahankan nilai normal kadar glukosa darah? Gangguan pada kegagalan tubuh mempertahankan nilai normal kadar glukosa darah terbagi menjadi dua, yaitu kadar glukosa darah yang terlalu tinggi atau hiperglikemia dan kadar glukosa darah yang terlalu rendah atau hipoglikemia. Hiperglikemia adalah keadaan di mana kadar glukosa darah melebihi kadar normalnya. Kondisi hiperglikemia ini dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus dan dapat bersifat kronis dan progresif sepanjang umur pasien. Gejala khas dari diabetes mellitus ini yaitu dikenal sebagai trias P, polifagia atau banyak makan, polidipsia atau banyak minum, dan poliuria atau banyak buang air kecil. Selain itu, pasien juga dapat mengeluhkan gejala lain seperti lemah, mata kabur, dan kesemutan. Nilai normal glukosa darah seseorang dapat bervariasi, bergantung pada alat, cara, dan waktu yang digunakan untuk mengukurnya, yang kemudian disajikan dalam video berikut. Hipoglikemia adalah keadaan di mana kadar glukosa darah di bawah 60 mg per desiliter atau kadar glukosa darah di bawah 80 mg per desiliter, tetapi disertai gejala klinis hipoglikemia, seperti pucat, pusing, jantung berdebar-debar, rasa gemetar, keringat dingin, gelisah, penurunan kesadaran, bahkan hingga koma. Hipoglikemia kerap kali ditemukan sebagai komplikasi akut penyandang diabetes mellitus dengan obat antidiabetik. Umumnya, hipoglikemia dapat disebabkan karena pemakaian obat antidiabetik yang berlebihan atau tidak sesuai dengan petunjuk.
kurangnya asupan kalori yang adekuat, kegiatan fisik yang berlebihan, dan lain-lain. Sekian dari kami, Sobat Sitokain. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.